Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Oviana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sarolangun tahun 2021. Saya akan membahas tentang akuntabilitas dengan pengampu materi Ibu Musparita Afiani SEMM. Jadi akuntabilitas itu dapat diartikan sebagai sebuah pertanggungjawaban dari individu, kelompok, ataupun dari institusi dalam menjalankan tugasnya demi terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas ini terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama fungsi demokratis, artinya menyediakan kontrol demokrasi. Kemudian yang kedua fungsi konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah peran belajar untuk meningkatkan keefisienan dan efektivitas. Akuntabilitas publik terbagi menjadi 2. Yang pertama secara vertikal, artinya pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Ada beberapa aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas itu merupakan sebuah hubungan, kemudian memerlukan laporan, membutuhkan konsekuensi, meningkatkan kinerja, dan yang terakhir berorientasi kepada hasil. Akuntabilitas memiliki beberapa indikator. Yang pertama yaitu tentang tanggung jawabnya, kemudian transparan, ada integritas, jujur, keadilan, kejelasan, kepercayaan, konsisten, dan juga keseimbangan. Jadi beberapa indikator inilah yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kita menjalankan tugas. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, kita harus mampu mengambil keputusan di saat adanya konflik kepentingan, kemudian kita tidak terlibat dalam sebuah politik praktis. Juga kita harus melayani masyarakat, melayani warga dengan adil dan tidak bersifat diskriminatif. Terima kasih, sepertinya sekian penjelasan saya tentang akuntabilitas pada hari ini, semoga bermanfaat. Hai, kembali lagi dengan saya Dwi Oviana. Saya kembali membuat learning journal, kali ini berjudul tentang nasionalisme. Materi ini diampu oleh Ibu Musparita Afiani SEMM di tanggal 28 April 2021. Nasionalisme itu merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan budaya, kesamaan wilayah, dan juga memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, sehingga menimbulkan rasa kesetiaan terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip dalam nasionalisme. Yang pertama yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, kemudian hasrat untuk mencapai kemerdekaan, yang ketiga hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang terakhir hasrat untuk mencapai kehormatan dalam bangsa. Hal-hal yang mendorong munculnya nasionalisme. Yang pertama adanya campur tangan dari bangsa lain seperti penjajahan. Kemudian yang kedua adanya keinginan dan tekad yang sama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan yang bersifat absolut. Yang ketiga bertempat tinggal di suatu wilayah yang sama. Kemudian adanya ikatan rasa senasib dan sepenanggungan. Ada beberapa indikator nilai yang terkandung dalam nasionalisme. Yang pertama yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengakui persamaan derajat, rela berkorban untuk bangsa dan juga negara, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan juga negara. Kemudian kita tidak boleh membeda-bedakan antar sesama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian kita harus memiliki sikap kegotong royongan, kekeluargaan, adil terhadap sesama, dan juga suka memberi kepada orang lain. Itulah nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita dalam menjalankan tugas. Sebagai seorang PNS yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik, kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme ini dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugas kita harus berpegang kepada Pancasila, dimulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga sila kelima. Terima kasih, sekian jurnal saya hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.